Selamat malam orang-orang yang terbahagia di dunia. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes Wijaya. Saya aktif sebagai member FGB MFI Jatibarang Chapter. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya merasakan badan saya tidak enak. Badan saya meriang, pusing, batuk, saudara. Dan saya berpikir itu hanya sakit biasa. Dan seperti biasanya saya membeli obat, saudara, di apotek. Dengan satu harapan, saya sembuh. Tetapi berjalannya waktu sekitar sehari, 2 hari, 3 hari sampai obat itu hampir habis. Ternyata saya tidak kunjung sembuh, saudara. Tetapi yang terjadi sebaliknya, kondisi kesehatan saya semakin memburuk. Bukan hanya saya, saudara, tetapi istri dan anak-anak saya juga mengalami hal yang sama seperti saya. Mereka sakit semua. Dalam hati saya bertanya-tanya, apakah kami semua sekeluarga terkena COVID? Dan untuk menjawab keraguan saya ajak keluarga ke lab untuk melakukan swab antigen. Dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata hasilnya saya positif, istri dan anak saya yang kedua, Abraham, juga positif. Sementara anak saya yang pertama, Talia, hasilnya negatif, saudara. Dan saya sempat bingung pada saat itu memikirkan bagaimana caranya supaya anak saya tidak tertular. Kalau kami tetap tinggal serumah, tentunya yang terjadi anak saya pasti tertular, saudara. Dan saya berpikir, saya berencana untuk menitipkan anak saya ke teman atau saudara. Saya coba hubungin mereka satu persatu. Dan ternyata, saudara, tidak ada satupun yang mau menerima anak saya, menampung anak saya, saudara. Dan saya tidak putus asa. Saya coba bertanya kepada Bapak Gembala kami. Puji Tuhan, ternyata Bapak Gembala kami mau menerima anak saya di pastori gereja. Tetapi sebelumnya saya katakan kepada Bapak Gembala, saya mau titipkan anak saya besok pagi saja. Tetapi sebelumnya saya akan pastikan anak saya akan diswab ulang, ya, untuk memastikan bahwa anak saya tetap negatif. Ternyata, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam itu anak saya, Talia, ngomong kepada saya, "Pak, badan saya kok semakin meriang, nggak enak, sakit, panas." Dan paginya Talia melakukan swab antigen ulang. Ternyata hasilnya positif, saudara. Jadi saya tidak jadi menitipkan anak saya di pastori. Nah, pada akhirnya kami berempat tinggal satu rumah dalam keadaan terpapar COVID, saudara. Saya berusaha tenang menyikapi keadaan kami saat itu. Dan yang saya lakukan saat itu, saya berusaha mencari obat yang tepat untuk mengobati kami semua. Saya mulai tanya ke sahabat, ke saudara, dan banyak masukan yang saya dapat dari mereka. Dan saat itu saya mengambil keputusan, saya membeli obat yang bagus menurut mereka, sesuai dengan saran mereka. Saya beli obat itu. Selama kami mengkonsumsi obat itu selama 4 hari, saya merasakan bukan semakin sehat, tetapi semakin keadaan kondisi saya semakin menurun. Karena ketika kami semua mengkonsumsi obat itu, yang terjadi kami merasa mual-mual, ya, muntah-muntah dan buang-buang air, saudara. Dan itu membuat kami semua kondisinya semakin melemah. Dan saat itu nafas saya mulai sesak, saudara. Kira-kira jam 10 malam
Saat itu saya benar-benar sesak sekali, sehingga untuk berbicara saja saya mengalami kesulitan, saudara. Dan saat itu istri saya berusaha untuk menghubungi gugus COVID, memohon kepada mereka supaya saya bisa dirawat di rumah sakit. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ternyata hasilnya nihil, karena semua rumah sakit pada saat itu penuh. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang bisa istri saya lakukan saat itu hanya berdoa, memohon kepada Tuhan. Yang bisa istri saya lakukan, istri saya menangis melihat keadaan saya yang tidak berdaya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Seakan-akan buntu, saudara. Tidak ada jalan keluar buat masalah kami. Pada saat keadaan semakin memburuk, Tuhan, pada saat keadaan kami semakin memburuk, Tuhan datang tepat pada waktunya, saudara. Ketika kami tidak tahu lagi harus berbuat apa, Tuhan Yesus menolong saya. Melalui sahabat saya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menggerakkan hati mereka untuk memfasilitasi saya supaya saya bisa masuk rumah sakit. Dan malam itu juga, saudara, saat itu jam 10 malam, saya semakin sesak, dan sahabat saya mulai berusaha untuk mencarikan rumah sakit untuk saya, saudara. Dan jam 11 malam, saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat di sana. Akhirnya kami dirawat di sana selama 6 hari. Dan puji Tuhan, saudara, keadaan kami semakin membaik. Dan pada akhirnya saya sembuh, saudara yang dikasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Begitu juga keluarga saya yang ada di rumah, istri dan anak-anak saya yang ditangani oleh dokter juga mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Sangat luar biasa. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita penyembuh, amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, buat sahabat-sahabat saya yang saat ini sedang terpapar COVID, sedang berjuang melawan virus COVID, tetap semangat. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Karena Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sudah menolong saya, sudah membuktikan kuasa dan mujizatnya kepada saya. Saya dan percaya Tuhan juga akan mengadakan mujizat buat sahabat-sahabat saya yang saat ini sedang terpapar COVID, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah isoman atau isolasi mandiri di rumah, saudara. Tetap bersyukur, tetap berdoa untuk kesembuhan saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penyembuh. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas segala aspek kehidupan kita, saudara. Biarlah saudara yang dikasih Tuhan, kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. FGB Man, be strong in the Lord, be strong in the Lord. FGB Man, amin. Tuhan Yesus memberkati.